Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024? Baik, Pak Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, Presiden ILC yang sampai hari ini belum terdengar masuk dalam bursa Capres. Kayaknya nggak berminat Pak Karni untuk masuk dalam bursa Capres 2024 ya. Kalau ada nama Pak Karni dalam bursa Capres 2024 barangkali lain ceritanya ya. Kalau Presiden ILC seumur hidup. Pak Karni, teman-teman Nasdem itu kalau pepatahnya ikan sepatkan gabus, makin cepat makin bagus. Kalau PKS itu simpan ketupat dalam kardus, tidak cepat belum tentu tidak bagus. Jadi begini Pak Karni, memilih dan menentukan dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden itu tidaklah semudah memilih atau menentukan calon suami atau calon istri. Karena apa? Karena ini menyangkut dengan negara. Kalau salah memilih capres, memilih cawapres, maka itu akan katakanlah penghuni negara ini akan susah. Negara juga akan bisa bangkrut, kira-kira begitu. Kalau salah memilih pasangan hidup, paling itu ada gelombang di dalam rumah tangga. Dampak kerusakannya juga hanya di dalam rumah tangga. Kalau salah memilih capres dan cawapres, itu dampak kerusakannya seisi negeri. Nah karena itu memang ya siapapun saya pikir ya partai politik tentu harus memilih untuk berhati-hati dalam menentukan dan menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka usung dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Apalagi misalnya partai politik ya. Partai politik itu berbeda dengan LSM misalnya atau dengan lembaga-lembaga lainnya. Karena itu partai politik tentu berusaha untuk memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik karena dalam benak partai politik ketika dia mengusung seorang capres dan cawapres, maka kan harus menang, Pak Karni. Tidak ada orang yang running itu mau kalah, pasti mau menang. Nah karena itu kita berusaha untuk melihat. Tapi benar tadi Ipang katakan bahwa ada chemistry misalnya antara Anies dan PKS. Dan tentu saja kalau hari ini misalnya orang masih menunggu dan bertanya-tanya apakah koalisi akan berubah, benarkah koalisi ini rapuh, benarkah misalnya tidak ingin didikte oleh oligarki, ya pemodal dan lain sebagainya. Nah itu kan bisa jadi ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya personal, bukan kelembagaan. Sebab tentu saja seperti yang dikatakan oleh Prof. Cipta tadi itu, di samping kapasitas, integritas, ya kapabilitas, orang juga berpikir tentang isi tas. Dan ini tidak bisa dipungkiri, kami aja yang maju sebagai calon legislatif juga membutuhkan logistik. Jadi kalau misalnya dikatakan tidak butuh logistik, maka itu sesuatu yang menurut saya tidak rasional. Dan tentu saja masing-masing partai, bahkan juga personal, di dalam pemilihan legislatif misalnya, itu mengeluarkan ongkos ya sesuai dengan luas wilayah yang akan dia jalani. Ada jalan yang mendaki dan terjal, ada yang jalannya ya belok-belok kiri kanan, ada yang kemudian datar dan sebagainya. Nah karena itu ya dalam konteks siapa yang akan diusung PKS, saya pikir ada benarnya tadi bahwa memang kita sudah chemistry ya, sudah kira-kira sudah punya satu sikap yang sama gitu ya. Bahkan memang selama ini yang saya tahu juga sering berkomunikasi. Kemarin terakhir saya lihat Kak Willy dengan Sohibul Iman ya, dengan Anies, dengan Rifki, sekjennya Demokrat, mereka ngopi, ya duduk, berbicara dan lain sebagainya untuk menyamakan visi, menyamakan pandangan. Karena sering duduk itu, sering berkomunikasi, diharapkan ada kesamaan dalam melihat suatu masalah. Nah karena itu pada prinsipnya kita sejalan tapi memang belum seiring karena belum diikrarkan gitu terkait apakah kemudian akan ke Anies atau ke lain. Tapi yang ke lain itu rasanya sulit ya untuk kemudian berpaling kira-kira begitu. Nah karenanya saya ingin mengatakan bahwa karena ini adalah partai politik
Dan tentu saja partai politik seperti PKS dan juga partai politik lainnya hari ini kan sedang menghadapi dua momen besar, Pileg dan Pilpres. Ya beruntung saja untuk Pilpres pakai tiket lama meskipun memang ini dikritik oleh banyak pihak. Tapi itu sudah selesailah kita anggap karena MK tidak bergeming soal ini. Ada dua momen besar, perhelatan politik besar yang akan dihadapi oleh partai politik, termasuk PKS di dalamnya, menghadapi pemilu legislatif dan menghadapi pemilu presiden. Meskipun dua hal ini memang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang mengatakan kalau kemudian kita cepat menyebutkan atau mengusung dan mendeklarasikan seorang calon presiden, itu akan mengkatrol elektoral partai politik tersebut. Dan tadi Ipang sudah menyampaikan sejumlah survei, ada irisan-irisan terkait pemilih PKS dengan Anies, pemilih Demokrat terhadap Anies, ya pemilih Nasdem terhadap Anies, dan begitu juga partai atau partai-partai yang masuk dalam koalisi Indonesia, koalisi perubahan dan lain sebagainya itu. Nah karenanya dua momen ini kan harus dihadapi secara serius. Masing-masing partai ingin kemudian meningkatkan elektabilitasnya. Kalau kemarin misalnya dapat 6% atau 7%, 8%, kan ingin 10% kira-kira begitu. Walaupun tidak berpengaruh dengan syarat untuk mengusung calon presiden. Tapi paling tidak ini kan sebuah kehormatan kalau kemudian partai politik itu bisa meningkatkan persentase di pemilu legislatif. Nah karena itu PKS hari ini bukan tidak seiring dengan Nasdem ya, tapi belum seiring dengan Nasdem karena kita fokus bagaimana menghadapi Pileg. Dan hari ini kita juga sedang menghadapi verifikasi ya, dari verifikasi faktual misalnya. Ya menyiapkan kader-kader ya di lapangan agar mereka siap lahir batin menerima keputusan DPP, meskipun memang keputusan DPP itu lahir lewat mekanisme sidang Majelis Syuro. Jadi mempersiapkan kader di lapangan Pak Karni, ya lahir batin itu lebih jauh penting untuk kemudian agar mereka bisa menerima keputusan yang diputuskan oleh Majelis Syuro terkait siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PKS. Menyiapkan kader lahir batin ini juga bukan hanya untuk Pilpres tapi juga untuk pemilu legislatif. Jadi di samping ya mempersiapkan struktur di lapangan agar mesin bisa bekerja, kemudian mesin ini bekerja bukan hanya untuk Pilpres tapi juga untuk pemilu legislatif, maka kita fokus ke situ dulu. Tapi saya pikir cepat atau lambat pasti akan menuju ke sana. Ya, jadi saya percaya bahwa Nasdem juga tahu itu, bahwa mungkin ke sana kecuali ada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang barangkali tidak terduga, dan itu kemudian ada perubahan, meskipun saya mengatakan secara pribadi agak sulit mengatakan itu, tapi kan ini kan seandainya ya jika ada sesuatu yang sangat besar sehingga kemudian terjadi perubahan. Tapi saya pribadi melihatnya sulit untuk kemudian bisa berpaling ke yang lain. Ya tinggal barangkali nanti kita melihat berbicara soal siapa yang akan mendampingi Anies. Tapi saya teringat kata Pang Surya Paloh ketika mendeklarasikan Anies. Seingat saya waktu itu yang saya lihat di televisi bahwa siapa wakil Anies itu diserahkan ke Anies. Itu yang saya dengar, yang saya lihat. Jadi apakah memang benar seperti itu bahwa Anies lah yang akan misalnya menentukan siapa wakil yang mendampinginya dalam Pilpres 2024. Jadi bisa saja nanti pertanyaannya siapa yang akan dipilih oleh Anies kalau memang benar Anies diberikan otoritas ya kewenangan penuh untuk memilih pendampingnya untuk running di Pilpres 2024. Begitu Pak Karni. Belum dengar dari Pak Nasir, apakah sudah fix PKS itu nganggap Anies Baswedan itu capres versinya PKS? Itu belum pernah kita dengar. Kan mereka juga punya hak jadi calon presiden. Kan saya katakan tadi bahwa PKS itu punya mekanisme mengambil keputusan. Belum kan? Belum. Pertanyaannya itu kan kalau kita urai satu-satu. Ini benar nggak sih Demokrat sama PKS itu udah sepakat Anies itu sebagai capres? Kenapa belum dideklarasikan bahwa Anies adalah capresnya PKS dan capresnya Demokrat? Lalu kemudian mereka mulai menawarkan diri sebagai wakil. Kenapa itu nggak dilakukan? Kok tiba-tiba langsung duduk katanya mau bikin begini. Belum ada. Institusi partai yang relatif maju, ya kan waktu Pak Surya mengumumkan itu kan, Bung Willy nanti bisa mengoreksi, dukungan pikiran saya itu kan kesimpulan dari pertemuan besar, kongres apa namanya itu kemarin itu kan, yang nulis nama-nama itu. Atas dasar pertemuan besar itulah Pak Surya Paloh diberi otoritas untuk mengumumkan pilihan daripada wilayah dalam Partai Nasdem. Di Partai Demokrat dan PKS belum ada institusi yang mengumumkan bahwa calon presidennya itu
Anies Baswedan. Saya pikir Belum begini, ada. jadi Ini perlu dikoreksi diklarifikasi Bang. Sebab kita ini tiba-tiba udah ngomong wakil padahal presidennya belum disetujui. Pak Karni, Saya pikir mungkin begini, sebentar, boleh. Saya katakan tadi bahwa pembicaraan, komunikasi itu dilakukan dalam rangka untuk mencari kesamaan. Bahwa PKS itu ya menyampaikan secara resmi belum, tapi pembicaraan ke arah itu sudah. Itu kan mirip ya, seperti misalnya kita melamar, kemudian berbicara tentang calon pasangan hidup kita, calon jodoh kita. Bisa jadi memang berjodoh dan bisa jadi juga belum tentu berjodoh, begitu kira-kira. Tapi untuk menguatkannya, ya untuk memastikan, Enggak, ini suaminya sudah ada atau istrinya yang sudah ada ini kan? jadi sebenarnya ya seperti saya katakan tadi bahwa mekanisme pengambilan keputusan itu ada di Majelis Syuro. Jadi disitulah nanti misalnya ya Majelis Syuro mengumumkan. Jadi selama ini kan komunikasi terbangun ya untuk melihat kanan kiri ya, kemudian depan belakang ya, atas bawah, kira-kira begitu. Memang betul belum diucapkan secara resmi, tapi pembicaraan ke arah itu kan sudah dilakukan. Tinggal digongkan saja, kira-kira begitu ya disahkan saja, sama seperti pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Sudah dibicarakan di tingkat 1, sudah selesai semuanya, itu belum sah sebelum diparipurnakan. Tahu saya tuh Bang, kalau di PKS itu orang nggak boleh pacaran lama-lama. Padahal ini bukan aja itu, udah dibawa kemana-mana loh. sebenarnya di sini perbedaannya dengan tadi Bung Fahri, karena pertama kami Demokrat, tapi saya rasa bertiga juga kami, bahwa mari kita selesaikan dulu semua poin-poin yang perlu disepakati, baru kita mendeklarasikan secara bersama. Termasuk poin tentang Capres-Cawapres, termasuk juga berbagai macam hal. Banyak yang sudah kita sepakati, platform perubahan itu kita sepakati. Dan banyak hal lagi yang secara teknikal, tetapi kita akan mendeklarasikan jika semua poin-poin itu disepakati. Tapi makin dekat ini. Tim kecil laporan kepada kami, kalau tim kecil ini kalau di Demokrat langsung dipimpin oleh Sekjen. Jadi jelas, kredibel, mewakili organisasi. Dari PKS, Abu Soebel mantan presiden PKS. Di Nasdem ada Kakak Willy, ini Kakak Sugeng langsung melapor kepada Bang Surya. Jadi, tapi ini belum menjawab pertanyaan kita Bang Karni. Kan begini, kalau yang tanggal 10 Bagal itu kan adalah diumumkannya Anies Baswedan oleh 3 partai politik. oh, kalau Ya itu kan? nggak pernah kami mengatakan begitu. Iya Nggak kan? pernah, jadi bukan batal. Karena memang Ya tidak oke lah. pernah ada. Oke lah, batal tidak Tidak batal, ada tapi rencana yang untuk jelas Anies Baswedan diumumkan oleh masing-masing partai politik sebagai calon presidennya, bahwa Anies Baswedan adalah calon presidennya Demokrat dan Oh, Anies nggak mungkin Baswedan begitu. adalah calon Nggak presidennya mungkin begitu. PKS. Belum pernah. Nggak mungkin begitu. Dan Ya. itu tidak mungkin. Karena belum selesai semua tahapan. Semua poin-poin yang perlu disepakati dulu, baru kita deklarasi. Loh, Jelas Nasdem itu. sudah selesai Pak. Oh, Mohon belum maaf. bisa. Nasdem Belum bisa. sudah selesai. Loh, kenapa bisa selesai? Bagi kami Demokrat tidak bisa. Apa Nasdem mau disuruh cabut bahwa dia sudah mengumumkan hasil Bukan dong. munasnya? Karena pikiran Anies Baswedan? Anda bahwa ini disepakati dulu baru kita deklarasi sama-sama, itu sama dong dengan KIB. KIB kan pada dasarnya mereka bikin koalisi dulu, baru kemudian poin-poin lain termasuk capres-cawapres disepakati belakangan. Bagi kami, kalau kami kan begini, biar kita selesaikan dulu semua poin-poin itu, baru kita deklarasikan sama-sama. Kalau kami pepatahnya, tadi katanya Nasim pepatahnya apa? Ikan cepat, ikan gabus, lebih bagus. Kalau PKS apa tadi? Ikan cepat di dalam kardus. Oh, di dalam kardus. Nah, kalau kami ikan lemuru bersirip 5. Jangan buru-buru, tapi jangan juga terlalu lama. Nah, kan begitu. Jadi Bang Karni, biar kita sepakati. Dan insya Allah ini makin dekat. Dan laporan dari tim kecil ini kepada Majelis Tinggi, kepada di Demokrat kan kami di PKS ada Dewan Syuro, kami Majelis Tinggi. Dan kebetulan saya sekretaris Majelis Tinggi. Jadi laporan dari tim kecil dan ketum kepada Majelis Tinggi semakin dekat. Poin-poin tinggal ada beberapa hal. Memang salah satu yang krusial juga adalah mengenai Cawapres. Kalau Nasdem kan sudah mendeklarasikan Capres, kita hormati itu. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.